Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan mereview sebuah smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit GTR 42mm. Ikuti terus reviewnya, check it out. Ini adalah Amazfit GTR dengan varian 42mm. Langsung saja kita unboxing. Oke. Pada paket pembelian yang pertama, kalian mendapatkan tentunya smartwatch lengkap dengan strapnya. Kemudian di sini ada tulisan Move Beautiful. Kemudian di sini kalian mendapatkan manual book dari Amazfit, dan tentunya terakhir adalah dock charging sebagai pengisi daya dari smartwatch tersebut. Pada paket pembelian, yang pertama kalian pastinya mendapatkan smartwatch beserta strapnya. Kemudian kalian mendapatkan ini ada charging dock, tentunya sebagai pengisi daya dari smartwatch tersebut. Kemudian yang terakhir kalian mendapatkan manual book dari Amazfit. Di sini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Cina tentunya. Oke, selanjutnya kita akan bahas smartwatch ini. Dengan 1.350.000, smartwatch Amazfit ini sudah memiliki layar sebesar 1,2 inch dan didukung oleh panel AMOLED yang memiliki ketajaman warna yang bisa dibilang cukup bagus. Untuk harga 1.350.000 ini, jam tangan dengan panel AMOLED itu jarang sekali ya teman-teman. Kemudian dia sudah memiliki kerapatan pixel 326 ppi. Untuk resolusinya sendiri, dia sudah memiliki 390 x 390 pixel dan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla 3 serta sudah dilapisi oleh anti-fingerprint coating. Keunggulan dari panel Amazfit ini yang sudah AMOLED, dan tentunya kita bisa menggunakan fitur Always On Display pada smartwatch ini. Jarang banget kan di jam 1 jutaan sudah menggunakan AMOLED dan sudah memiliki fitur Always On Display. Kemudian untuk bodi Amazfit GTR ini sudah menggunakan material titanium. Kemudian untuk diameternya itu sebesar 42,6 mm dan ketebalannya juga 9,2 mm. Untuk smartwatch ini tergolong ringan ketika saya pakai, terasa banget dengan berat 40 gram. Jadi terasa seperti tiada beban untuk memakai smartwatch ini. Sementara itu untuk strap
Amazfit sendiri sudah menggunakan silikon dengan lebar strap 20 mm. Untuk warnanya yang kita beli ini yaitu color red. Untuk teman-teman yang ingin warna lainnya bisa dicek di amazfit.com atau official store-nya, yaitu ada warna Cherry Blossom Pink, kemudian Glitter Edition, kemudian Moonlight White, dan yang terakhir Starry Black. Untuk smartwatch ini memiliki dua tombol fisik ya teman-teman. Yang di atas itu merupakan tombol power dan di bagian bawah merupakan tombol navigasi. Di bagian belakang terdapat magnetic pogo pin sebagai sensor dan juga pengisian daya tentunya. Kemudian Amazfit GTR ini sudah memiliki fitur water resistant sebesar 5 atm atau atmosfer, yaitu bisa dipakai berenang atau kegiatan di dalam airnya itu dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Untuk Amazfit GTR ini sudah memiliki sensor yaitu BioTracker PPG Optical Heart Rate Sensor, kemudian 6 axis acceleration sensor, kemudian geomagnetic sensor, kemudian itu ada kompas, kemudian air pressure sensor, kemudian ambient light sensor, kemudian barometer, dan yang terakhir itu altimeter. Jadi untuk Amazfit GTR ini sangat lengkap ya sensornya untuk mendukung aktivitas harian kita. Kemudian untuk Global Navigation Satellite System atau GPS untuk memonitor tracking atau posisi kita itu sudah GPS plus GLONASS. Jadi untuk keakurasian GPS-nya sangat akurat ya bisa dibilang. Sementara itu untuk konektivitasnya di sini menggunakan Bluetooth 5.0, tidak ada atau tidak mendukung WiFi atau NFC. Sayang sekali ya. Kalau bisa ada NFC mungkin jam ini sangat berguna, karena di zaman-zaman era digital ini NFC sangat berguna untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Lalu untuk kapasitas baterai yang diberikan oleh smartwatch Amazfit GTR 42 mm ini sebesar 195 mAh dengan input 5 volt garing 300 mA. Di situs resminya untuk Amazfit GTR 42 mm ini ada di dua tipe ya. Ini baterainya bisa bertahan selama 12 hari dengan typical usage scenario. Itu mengaktifkan semua fitur-fiturnya seperti Bluetooth, GPS, dan lain-lain. Sementara untuk tipe basic watch mode itu bisa bertahan selama 34 hari dengan turn off Bluetooth dan mematikan fasilitas yang lain. Kalau bisa dibilang ini smartwatch yang cukup lama juga jangka waktu pemakaiannya atau daya tahan baterainya ya teman-teman. Kemudian untuk perangkat yang bisa dihubungkan dengan Amazfit GTR ini yaitu untuk bagian Android, yaitu tentunya semua Android ya dengan sistem operasi Android 5.0 ke atas. Untuk Apple atau iPhone yang sudah menggunakan iOS 10 ke atas. Jadi untuk pairing ke gadget kita mungkin sekarang tidak ada masalah karena semua perangkat Android dan iPhone itu sistem operasinya yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini sudah di atas batasan dari compatible smartwatch ini. Oke, selanjutnya, jika teman pengguna user Apple atau iPhone, teman-teman bisa pairing. Selain dengan menggunakan barcode, teman-teman bisa masuk ke App Store, kemudian search, kemudian ketikkan Amazfit. Kemudian namanya ini adalah Zip aplikasinya. Teman-teman bisa downloadnya, kemudian teman-teman bisa buat akun dan daftar sesuai dengan informasi pribadi teman-teman. Kemudian
smartwatch ini sudah bisa teman-teman gunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan coba pairing dengan aplikasi. Oke, sudah terhubung. Kemudian di sini ada, ya sudah refresh dulu. Seperti ini tampilannya. Nikmati, ini ada alarm, pengingat acara, kemudian temukan perangkat, ada temukan perangkat juga di sini, ada layar, jam, teman. Pengaturan target, panggilan masuk, notifikasi, aplikasi dan getaran. Oke. Untuk di sini statusnya baterainya 74%, saya belum ada ngecas. Oke guys, sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Kita tekan tombol powernya, kita tarik ke bawah. Di sini ada, bisa dijadikan center juga smartwatch ini. Kemudian di sebelahnya ada pengatur cahaya atau auto brightness, kita bisa setel auto, atau bisa kita atur manual. Info aja, kalau digeser ke kanan itu dia balik lagi ke tampilan menunya. Kemudian di sini ada apa ya, bisa dibilang ini fitur jangan ganggu, do not disturb. Tarik lagi ke kanan, kemudian ada power save, bisa kita aktifkan, bisa kita tidak, balikkan lagi. Kemudian ada kunci layar, kita balikkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke menu dengan seret ke atas. Di sini ada status, kita pilih menu status. Di sini ada step, berapa step, karena saya baru ini masih 0. Kemudian ada bulan, kemudian ada jaraknya berapa meter, kemudian ada berapa kalori yang terbakar, kemudian ada berapa lama time kita duduk. Di sini mungkin kalau kita duduk terlalu lama, kita bisa diingatkan oleh smartwatch ini. Dan kita kembali ke menunya yang lain. Kemudian di sini ada heart rate. Ini mengukur detak atau detak jantung sih, lebih tepatnya nadi gitu. Coba kita coba ya teman-teman. Oke, masih mengukur. Lumayan agak lama sih. Oke, sudah ini didapat 71 BPM. Relax. Oh, masih belum ya? Sekarang 68. Oke, fix 68 BPM. Oke, kita kembali ke menu. Kemudian ada menu workout. Di sini sepertinya banyak ya. Oke, mulai dari outdoor running, kita lari di luar, kemudian walking, kemudian bersepeda, ada juga treadmill. Nah, ini yang bersepeda ini cocok, saya juga sering bersepeda, jadi mungkin akan berguna untuk menu atau fitur ini. Kemudian ada treadmill. Nah, ini ada sepedaan di dalam ruangan. Nah, ini open water swimming atau pool swimming. Nah, ini fitur yang tadi water resistant 5 ATM ini mungkin sangat berguna pada saat kita pakai
fitur olahraga di swimming atau berenang. Kemudian ada elliptical trainer, ada climbing. Nah, buat teman-teman yang suka nanjak ini atau naik gunung, mungkin ini bisa fitur ini digunakan. Kemudian ada trail running, ada yang suka bermain ice skate, kemudian ada freestyle. Nah, buat teman-teman yang doyan nge-gym atau hobi nge-gym, ini smartwatch sangat bisa diandalkan. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada aktivitas, belum ada aktivitas apa-apa. Kemudian ada cuaca, weather. Karena belum saya hubungkan dengan GPS, mungkin belum terupdate ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke menu musik ya, teman-teman. Tekan ini. Nah, di sini karena saya sudah pairing dengan smartphone saya, jadi sudah ada ya daftar putarnya di jam ini. Coba kita tekan. Kita ambil dulu smartwatch saya. Kita tekan. Ya. Dia running musiknya, kemudian kita stop. Dia juga stop. Oke. Di sini juga ada next song. Ada pengaturan suara volume dari musik. Oke, selanjutnya ada menu notifikasi. Karena baru saya hubungkan, jadi belum ada notifikasi dari smartwatch ini. Kemudian kita kembali, ada menu alarm, event reminder, kemudian more, ada kompas, timer, countdown, dan bisa mencari HP kita juga sih, di mana dia. Atau kita lupa menaruh smartphone kita, jadi kita tekan find mobile. Kemudian di sini ada setting, ada watch face. Di sini ada ini yang kita pakai tadi. Kemudian ada ini tampilannya. Oke, itu aja. Kembali lagi, ada screen on duration, ada quick startup. Nah, ini yang kita dapatkan dari smartwatch Amazfit GTR 42mm ini adalah pada layar panel AMOLED ini dia sudah memiliki always on display. Nah, bisa kita pilih pointer dial sama digital dial. Kita coba enable status always on. Oke. Nah, seperti ini menu always on display-nya. Ada hari ini hari apa, langkah kakinya berapa, kemudian tanggal, bulan, dan jamnya tentunya. Oke, kalau ditarik ke kanan, ini ada measuring seperti tadi. Kemudian ada status 12 langkah, 0 km, 1 kalori yang kebakar. Kemudian ada ini. Dan kalau ditarik ke sini sama seperti kita tarik ke kanan tadi ya, teman-teman. Kalau kita tarik ke bawah, di sini menu-menunya yang tadi atau fitur-fitur yang tadi. Oke, mungkin
cukup sekian saya bahas fitur-fiturnya pada smartwatch ini. Kita lanjut. Untuk kesimpulannya, smartwatch Amazfit GTR 42mm ini menurut saya keren banget desainnya. Seperti kalian pakai untuk situasi formal maupun berolahraga juga oke. Untuk layarnya sendiri sudah AMOLED dan visibilitasnya bagus untuk tracking aktivitas sehari-hari buat kalian yang aktif. Kemudian untuk daya tahan baterai yang diberikan cukup awet dan smartwatch ini memiliki durabilitas tinggi seperti layarnya sudah memakai Corning Gorilla Glass 3 dan ada anti fingerprintnya juga. Kemudian dengan water resistant 5 ATM. Sementara itu fitur dan sensor-sensornya juga lengkap. Cocok banget buat kalian yang suka aktivitas hidup sehat seperti berolahraga dan lain-lain. Untuk harga dari smartwatch ini, kalian tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Harga smartwatch ini berkisar di 1,2 sampai dengan 1,3 juta. Cukup terjangkau kalau bisa dibilang. Sekian video unboxing dan review dari Amazfit GTR 42mm. Untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi di bawah ini. Untuk kalian yang senang dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.